masker. Masker ya. Masker itu adalah dipakai pada orang yang mengalami gejala batuk pilek, Pak. Pada orang yang sakit. Orang yang sehat tidak pakai masker. Itu perlu ditegaskan sekali lagi bahwa yang pakai masker adalah orang-orang yang sakit supaya tidak menularkan ke orang-orang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tadi cuci tangan, boleh dengan hand sanitizer, boleh dengan cuci tangan langsung dengan sabun. Kemudian jaga jarak dengan orang-orang, kurangi keluar dari rumah. Kemudian makan makanan bergizi, sayur, buah yang sehat. Kalau misalkan kontak dengan hewan atau kepingin makan daging-daging, itu dicuci sampai matang, dimasak sampai matang, Pak. Dimasak sampai matang dengan derajat 56 derajat minimal 30 menit. Makanan itu dimasak, kemudian olahraga secukupnya, tidur secukupnya, istirahat secukupnya. Apakah dengan minum air putih yang banyak atau dengan merokok, bagaimana ini? Nah, ini kan ada banyak ya, ini kadang kita sadari ada yang merokok, minum airnya kurang, nah gimana ini Pak? Minum air putih memang harus, Pak. Jadi jangan sampai kita mengalami dehidrasi. Jadi kalau kita dehidrasi, maka tubuh kita akan melakukan dispensasi, yaitu dengan mempertahankan cairan tetap ada, sehingga tubuh tidak respon lagi terhadap luar karena dia sibuk untuk dirinya sendiri untuk mempertahankan stamina-nya. Nah, hubungannya dengan rokok, pada orang perokok, dia akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada silia-silia saluran nafas bagian atas sampai ke saluran nafas bagian bawah. Akibat terjadinya kerusakan pada silia-silia ini, maka setiap kuman, virus, atau hal-hal benda-benda asing yang masuk akan menyebabkan terjadinya susah keluar. Tugas dari mucociliar ini adalah untuk mengeluarkan benda-benda asing. Dia seperti rambut-rambut, seperti pernah lihat ini Pak, rumput di laut, dia kan bergoyang-goyang pelan-pelan. Ya seperti itu juga silia yang ada di saluran nafas kita. Kalau ada benda asing, contohnya virus, maka dia akan mengenalinya, kemudian dikeluarkannya. Nah, pada orang perokok, silia ini tidak ada lagi, Pak. Sudah hilang. Jadi tidak ada lagi respon hingga langsung masuk ke saluran nafas bagian bawah, sehingga timbullah gejala. Jadi sebaiknya memang harus berhenti merokok. Apalagi perokok berat ya Bu ya. Iya. Aduh. Ya baik, tadi gejalanya juga ya. Mungkin cara-cara menanggulangi ya, bagaimana cara menanggulangi penyakit ini supaya bisa saat ini ya kita sepertinya penularannya sudah sangat cepat sekali ya. Jadi apa sikap kita untuk melakukan penanggulangan ini? Ya, ini sebenarnya penting. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Apalagi COVID ini sendiri belum ada obatnya. Vaksinnya juga belum ada. Ya, alangkah lebih baik sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah, jaga jarak, jaga jarak, jangan terlalu sering keluar dari rumah jika tidak ada keperluan yang sangat penting. Sebaiknya juga tidak usah melakukan acara-acara, tunda dulu ini acara-acara kita, ya kan Pak ya. Di sini saya lihat kalau sudah acara lama, rame ya Pak ya. Jadi alangkah baiknya itu ditunda semuanya. Kemudian kalau keluar rumah kita sadar diri, kalau sakit pakai masker, tapi sebaiknya tidak usah keluar rumah. Kemudian kalau misalkan di rumah sudah keluar kita dari rumah, pulang ke rumah, segera ganti bajunya, cuci tangan dengan sabun. Itu sih yang paling utama. Ya mungkin ada satu himbauan yang bisa membuat masyarakat menanggap secara positif ini Bu, mungkin ya. Dengan himbauan-himbauan seperti ini mungkin mereka mungkin bisa mengerti dan menyadari kalau ini sangat berbahaya. Selain itu tadi ya, mungkin ada himbauan yang mungkin. Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan kita ini, waspada boleh, tapi tidak boleh panik. Ya. Waspadanya itu bagaimana? Jaga kesehatan diri, jaga kebersihan diri.
tidak usah harus panik membeli masker di mana-mana, kemudian menumpuk makanan, kemudian melakukan beli hand sanitizer sampai memborong. Kasihan ada pasien TB Pak, mohon maaf, dia sudah kebingungan nih. Pasien TB itu, pasien TBC sudah kebingungan, dia nggak punya masker lagi karena sudah diborong maskernya sama orang yang belum tentu positif kena corona ini. Jadi pada intinya adalah kita tetap harus tenang, tapi tetap harus waspada, jaga jarak di luar. Jadi segeralah dengar himbauan dari kepala daerah bahwa untuk tetap tinggal di rumah minimal 14 hari. Baik, kabar-kabar atau berita terkini tentang masalah coronavirus ini seperti apa, Bu? Karena di dunia ini sudah menggejala, tapi di daerah kita bagaimana ini? Kira-kira ada kabar terhangat terkini nih, bagaimana, Bu? Ya baik Pak. Jadi COVID-19 yang kita temukan di Indonesia yang sudah positif itu 579. Informasinya sampai dengan hari ini. Betul. Yang meninggal 49 dan yang sudah sembuh itu 30 orang. Kemudian informasi yang terbaru untuk Aceh Singkil didapati ODP, status ODP itu ada 2 orang. Status PDP itu belum ada. Orang dalam pantauan ini di daerah mana ini, Bu, kira-kira? Mengenai ODP ini kita yang layak memberitahukan itu Pak hanya juru bicara dari tim Satgas. Gitu ya. Tapi dalam pantauan udah ada ya, Bu, ya, 2 orang ini harus kita sikapi ya, jangan sembarangan begitu lah, Bu, ya, harus cepat tanggap begitu. Jadi sebenarnya yang kita katakan ODP ini, pasien yang pertama ini adalah ditemukannya demam. Lebih dari 38,5 derajat. Kemudian ada nyeri tenggorokan. Kemudian dia ada riwayat perjalanan luar negeri. Nah, ODP kasus pertama ini sudah kami isolasi dan sudah kami pantau sampai saat ini dalam keadaan bagus, temperaturnya sudah turun normal dan nyeri tenggorokannya sudah hilang. Kemudian kasus yang kedua yang kita temui setelah kita screening, demam tidak ada, tapi dia datang dengan batuk, kemudian dengan nyeri tenggorokan, kemudian riwayat kontak dengan daerah transmisi. Jadi kedua pasien ini sudah kita isolasi dan perkembangannya sampai dengan saat ini sudah dalam keadaan stabil. Dan walaupun sudah stabil, kita tetap mengisolasi kedua pasien ini sampai 14 hari. Isolasinya cukup di rumah. Kenapa 14 hari, Bu? Karena masa inkubasi virus ini sampai 14 hari Pak, hasil penelitian yang kita temukan. Artinya kalau Bapak Ibu pergi berjalan keluar kota, misalkan ke Jakarta, ke Depok, ke luar negeri misalnya ke Malaysia, ke Singapura, kalau keluhannya tidak ada ataupun keluhannya dengan batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau demam, cukup istirahat di rumah. Isolasikan diri Anda sendiri di rumah 1 sampai 14 hari sejak kepulangan. Dari luar kota ya. Iya, jadi karena 14 hari inilah proses kuman itu atau virus itu untuk berkembang biak, memperbanyak diri, menunjukkan gejala. Kalau sudah hari ke-15 tidak ada gejala, tidak ada masalah, kita sudah terbebas dari yang diduga mengalami penyakit COVID-19 ini. Ini masa istirahat sebanyak 14 hari tadi, Bu, ya. Kalau Iya. seandainya dalam masa pengistirahatan itu 14 hari, belum sampai 14 hari atau misalnya hari ke-10 dia bepergian keluar kota, apakah ini masa 14 hari ini gagal atau bagaimana? Jadi misalkan misalkan dia sudah keluar kota tanggal 1. Kemudian dia mengisolasi diri di rumah. Hari ke-10 dia keluar lagi, Pak. Kemudian dia kembali, kita ulang lagi, Pak. Dari isolasinya pertama, dari hari pertama sampai hari ke-14. Begitu ya. Iya, makanya alangkah baiknya memang